for the kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di Jum Sema Adonai. Seperti biasanya Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman melalui pemahaman dan sudut pandang sejarah penebusan. Hari ini kita akan kembali meneruskan pelajaran buku seri yang ke-7 dan ini pertemuan yang ketiga. Topik malam hari ini sangat-sangat menarik. Mungkin buat Bapak Ibu baru pertama sekali untuk mengetahui pelajaran hari ini. Sangat terperinci Bapak Ibu mengenai Musa yang naik ke Gunung Sinai. Ya Bapak Ibu fokus supaya Bapak Ibu diberkati. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita satukan hati, mari kita berdoa bersama. Mari kita, Bapak Ibu saya pimpin ya. Bapak Sorgawi, terima kasih pada saat ini ya Bapak. Kami anak-anak-Mu berkumpul di Jum Sema Adonai. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan kepada kami. Yang kami akan terima pada hari ini melalui dosen kami, Bapak Pendeta Yudi. Bapak tolong ya Bapak, berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar dia mampu Tuhan, dan diberikan kasih karunia untuk mengajarkan pelajaran ini kepada kami. Bapa, biarlah kami fokus ya Bapa, biarlah kami mengerti apa yang akan diajarkan kepada kami tentunya oleh pertolongan Roh Kudus. Kami serahkan seluruh perangkat kami, internet listrik kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau yang melancarkan semua live streaming Tuhan, operator yang bekerja di belakang layar, sehingga teman-teman yang ada di YouTube Tuhan, mereka bisa menikmati pelajaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan ya, mari kita melihat profil dari Bapak dosen kita. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan, beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1 nomor 2 Puri Cinere Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agasmos Mission Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.
Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah dari eh, profil dari Bapak dosen kita, ya Bapak Ibu Pendeta Yudi telah benar-benar mendalami mengenai pelajaran ini ya. Nah, makanya Bapak Ibu, mari kita menyapa Bapak Pendeta Yudi, apa kabar? Baik, Ibu Heni, Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan ya, bisa tepat untuk hadir. Dan sekarang kami sudah siap untuk belajar. Untuk Bapak Pendeta Yudi dipersilakan untuk memaparkan pelajarannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Jadi kita sedang mempelajari mengenai Alkitab. Kita mempelajari dan mencoba memahami Alkitab dengan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Dan kita hari ini masuk ke dalam pertemuan yang ketiga dari buku seri yang ketujuh, seri yang ketujuh, Perjanjian Kekal dari Generasi ke Generasi. Kita telah mempelajari bersama-sama mengenai Perjanjian Gunung Sinai, atau dikenal sebagai Sinaitic Covenant, atau di bagian yang lain dikatakan juga sebagai Mosaic Covenant. Jadi tentang perjanjian di Gunung Sinai, tempat di mana 10 perintah diberikan. Kemudian ternyata hal tersebut memiliki makna yang sangat penting dari sudut pandang sejarah penebusan, karena Yesus Kristus menggenapinya. Ya, segala hal yang diberikan di Gunung Sinai, 10 perintah, kemudian bagaimana detail atau rincian dari hukum Taurat tersebut, semuanya digenapi oleh Yesus Kristus. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, tetapi di dalam proses perjanjian itu didirikan, ada satu hal yang terjadi. Kalau kita lihat, Musa naik turun gunung Sinai itu 8 kali. 8 kali. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pengorbanan dari seorang pengantara. Jika dia tidak mengasihi Tuhan, jika dia tidak mengasihi umat Tuhan, maka dia tidak akan lakukan hal ini. Ya, sama seperti itu, hal ini menggambarkan bagaimana Yesus Kristus sebagai pengantara yang digambarkan oleh Musa. Yesus melakukan segala usaha supaya kita semua memahami pekerjaan firman. Itu sebabnya Yesus pernah berkata bahwa sekarang ini aku berkata-kata kepadamu dalam bentuk kiasan. Akan tiba waktunya aku akan berbicara kepada kamu dengan terus terang tentang Bapa. Setelah itu Yesus pergi. Yesus terangkat ke surga. Sudah. Jadi bagaimana? Apakah firman Yesus digenapi? Nah, jadi kita lihat Roh Kudus diutus supaya kita memperoleh pemahaman yang tepat tentang firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang 8 kali Musa naik Gunung Sinai. Jadi naik turun Gunung Sinai. Ini merupakan bagian yang pertama. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita lihat Keluaran Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kita akan lihat Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5 dan ke-6.
Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi saksiku, nah, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, amin. Ini adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, bahwa di hari yang pertama, di bulan ketiga, orang Israel tiba di kaki Gunung Sinai atau padang Gurun Sinai. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu adalah tanggal pertama, tanggal 1, hari pertama di bulan yang ketiga? Itu karena ada tulisan di ayat yang pertama itu, Ha-Hodesh. Ha-Hodesh. Hodesh itu bulan. Ha itu menunjuk kepada bulan baru. Bulan baru, permulaan yang baru. Sehingga menunjuk kepada tanggal 1. Ya, tanggal pertama. Nah, tanggal 1 bulan ketiga. Mereka tiba di Gunung Sinai. Kalau kita lihat Gunung Sinai, tingginya itu sekitar 2.291 meter. Tinggi sekali. Ya, sangat-sangat tinggi. Dan Musa, kalau kita lihat apa yang terjadi di Gunung Sinai, Musa di awal tahun 1446 sebelum Masehi, kalau kita lihat di hari kedua bulan ketiga sampai hari ke-10 bulan ke-7, ini sekitar 4 bulan. Dia naik turun gunung itu 8 kali. Bapak Ibu, ada yang mau naik gunung untuk saya? Nggak ada yang mau, gitu kan? Tidak ada yang mau. Atau misalnya Tuhan suruh gitu kan, naik gunung, naik turun gunung, naik turun gunung. Mungkin kita akan bilang, Tuhan, kenapa enggak 1 kali saja saya dipanggil ke atas, setelah itu kasih tahu saya apa saja semuanya. Bisa kan? Bisa, kita akan minta seperti itu. Tetapi tidak demikian dengan Musa. Ketika Tuhan suruh naik, dia naik. Ketika Tuhan suruh dia turun, dia turun. Ketika Tuhan panggil lagi, dia naik lagi. Ketika dia disuruh turun, dia turun lagi. Jadi dia lakukan ini, naik turun sebanyak 8 kali. Hal ini merupakan penyingkapan pertama di sepanjang sejarah dunia lewat buku yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Mengapa demikian? Karena banyak orang melewatkan begitu saja tentang apa yang Musa lakukan ini. Tetapi hal tersebut memiliki makna yang mendalam bagi kita. Ya, makna yang mendalam bagi kita. Hal yang lain yang terjadi di Gunung Sinai ini apa? Musa berdoa puasa 2 kali. Jadi dia berdoa puasa selama 40 hari itu 2 kali. Siang dan malam dia berpuasa 40 hari itu 2 kali. Doa puasa. Kemudian ada 1 kali dia doa pengantara. Dia berdoa, doa apa? Doa pengantara selama 40 hari. Ini yang Musa lakukan. Nah, kalau kita lihat proses hari ini kita akan lihat tidak secara sekaligus semuanya, makanya kita bagi 2, gitu ya. Kita hanya membagi menjadi 2, dari 1 sampai 4 saja kita akan bahas, dan kita akan melihat bahwa dalam proses ini betapa Musa itu menampakkan seorang hamba yang setia. Hamba yang setia. Dia memegang kehendak Allah. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia lakukan semuanya. Ini luar biasa. Jadi sampai hari ini tidak ada buku yang mencatat dengan detail mengenai naik turun Musa di Gunung Sinai itu selama sebanyak 8 kali. Ya, jadi ini merupakan waktu yang berharga bagi kita untuk kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita lihat bersama-sama, ya. Ini merupakan bagan yang disusun oleh Pendeta Abraham Park. Ya, kita bisa lihat ada 8 kali. Ya, 8 kali dari 1 sampai 8.
Tanggal-tanggalnya pun diberikan di situ. Oke, jadi ini semua dicatat dengan sangat-sangat detail, gitu ya, sangat detail oleh Pendeta Abraham Park. Jadi kita akan lihat kenaikan yang pertama ke atas Gunung Sinai. Ini terjadinya kapan? Terjadinya di hari Senin, tanggal 2 bulan yang ketiga. Ya, bulan yang ketiga. Apa yang terjadi? Pada pendakian yang pertama, di sini ketika Musa naik ke atas gunung, Allah menyatakan kepada Musa, Musa, aku ingin mengajukan perjanjian. Jadi seperti ada proposal perjanjian. Coba tanyakan Wow. kepada orang Israel. Bayangkan, jika presiden datang kepada kita dan ingin membuat perjanjian dengan kita, apakah kita nggak mau? Mau kan? Pasti sangat mau. Dia tidak mau bikin dengan orang yang lain, tetapi mau dengan kita. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Nah, ingat, kita harus ingat latar belakang siapa identitas orang Israel yang lagi tunggu di kaki Gunung Sinai. Mereka adalah apa? Budak yang baru dibebaskan. Budak yang baru dibebaskan. Selama 400 tahun mereka menjadi budak. Dari bapak-bapak leluhur mereka sampai diri mereka dan anak mereka, itu semua adalah budak. Tetapi Allah membebaskan mereka dan Allah mengajukan proposal perjanjian. Ya, kita lihat isinya apa. Isinya apa sih proposalnya? Keluaran 19 ayat 5 Umat sampai Tuhan 6. memilih untuk Ya. mendengarkan firman dan memegang pada perjanjian, Ya, di situ dikatakan. maka Allah akan menjadikan mereka sebagai umat Allah dalam 3 cara. Jadi dalam 3 cara kalau kita lihat. Jika Tuhan bilang, jika engkau mendengarkan firman, memegang perjanjian, maka kalian akan jadi umat Allah itu seperti apa? Seperti apa? Ya, dikatakan, yang pertama, kalian akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Oh, ini luar biasa sekali. Harta kesayangan Tuhan. Ini harta kesayangan Tuhan. Itu berbicara mengenai zaman dulu, kalau ada harta, mereka simpan di tempat hanya mereka yang tahu. Hanya mereka yang tahu. Jadi begitu berharganya, tidak mau kehilangan. Inilah harta kesayangan Tuhan. Jika umat Tuhan, jika umat Israel mendengarkan firman, berpegang pada perjanjian, mereka akan menjadi umat yang sangat berharga. Harta kesayangan Tuhan. Itu berkat yang hebat. Ya, berkat yang hebat. Kemudian yang kedua, mereka akan dijadikan sebagai kerajaan imam. Kerajaan imam artinya apa? Mereka menjadi pengantara. Bangsa-bangsa akan diselamatkan lewat mereka jika mereka mendengarkan firman, pegang perjanjian. Jadi imam. Makanya kita tahu ada namanya imamat rajani. Betul kan? 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan di itu. Ya, imamat yang rajani. Kemudian bangsa yang kudus. Bahwa mereka itu beda dengan yang lain. Mereka adalah umat Tuhan. Umat Tuhan. Nanti bisa baca di Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 dan Ulangan 4 ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Jadi kalau kita lihat benar-benar Allah hendak menjadikan mereka harta kesayangan, selalu dibawa kemana-mana, ya, dekat dengan Tuhan. Menjadi kerajaan imam artinya apa? Mereka akan menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Allah dan bangsa-bangsa, gitu ya. Allah dan bangsa-bangsa. Itu luar biasa hebat. Itu suatu berkat yang sangat-sangat besar. Mereka juga hendak dipakai sebagai umat kudus Tuhan. Itu sebabnya mereka perlu kudus. Dan untuk menjadi kudus, bagaimana caranya? Mereka harus mendengarkan firman dan pegang perjanjian. Demikian juga kita hari ini. Ini bukan cuma cerita lama. Ini sangat erat hubungannya dengan kita. Jika kita mau disayang Tuhan, jika kita mau jadi alat Tuhan sebagai
alat penyelamatan dari Tuhan untuk orang yang lain. Jika kita mau dikuduskan, maka kita harus dengar firman, memahaminya, dan pegang itu sampai akhir. Pegang sampai akhir. Musa, kalau kita lihat, dia naik pada hari yang kedua, bulan yang ketiga. Jadi setelah mereka tiba di kaki Gunung Sinai, di padang gurun Sinai, di hari pertama, bulan ketiga, mereka mendirikan kemah mereka, gitu ya. Kemudian keesokan harinya, Musa naik ke atas gunung. Kalau kita baca di ini saya coba buka ini ya. Ini saya lupa masukin ayatnya. Keluaran 19 ayatnya yang ke-7 dan 8. 7 dan 8. Ya. Dikatakan apa? Lalu, jadi setelah Tuhan bilang, Musa, ini proposal perjanjian. Sekarang kamu sampaikan kepada orang Israel. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya apa? Dia sudah turun. Benar ya? Dia sudah Turun dari gunung. Turun dari gunung. Ya kalau enggak gimana? Gimana caranya dia mau teriak dari atas gunung? Enggak kan? Dia turun dulu, dia memanggil tua-tua bangsa dan sampaikan semua firman. Respon mereka bagaimana? Ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kemudian apa? Ayat berikutnya lihat di sini. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Artinya apa? Dia naik ke atas Gunung Sinai. Ini artinya Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Dia naik ke atas Gunung Sinai. Untuk keberapa kali? Kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Nah, jadi kita bisa perhatikan bahwa bagaimana Allah itu bekerja. Musa itu luar biasa, dia sampaikan kepada umat Tuhan gitu ya. Jadi dibawa ke depan mereka. Artinya apa? Dibawa ke depan mereka. Di sini menunjukkan bahwa apa? Setelah Musa turun dari gunung, Musa langsung kumpulkan semuanya. Jadi ingat, satu hal yang kita perlu perhatikan di sini adalah begini. Zaman itu nggak ada lampu, cuma ada obor, betul ya? Maka semua perbincangan ini dilakukan ketika hari lagi terang. Kalau nggak, Musa mau naiknya gimana? Susah kan? Mau turun juga gimana? Jadi dilakukan pada waktu terang. Makanya ketika Musa naik di hari kedua bulan ketiga, setelah dia mendengarkan firman Tuhan, dia turun di hari yang sama. Mengerti ya? Turun di hari yang sama, kemudian dia sampaikan. Setelah dia sampaikan, baru apa? Apa yang terjadi? Keesokan harinya. Pada hari yang ketiga, bulan yang ketiga. Jadi di hari Selasa. Mereka nyampainya itu hari Minggu. Hari Minggu mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Hari Senin, Musa naik ke atas gunung. Dia langsung turun. Esoknya, hari Selasa, dia naik lagi. Dia naik lagi ke atas gunung. Ya. Ngapain dia di sana? Dia menerima perintah. Untuk apa? Supaya orang Israel menguduskan diri selama 3 hari. Ini, selama 3 hari. Jadi Musa, kalau kita lihat, dia ya hanya beristirahat sebentar, keesokan harinya langsung naik lagi. Ini dia lakukan dengan segera. Apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, dia lakukan dengan segera. Dia tidak berlambat-lambat.
Ini mengingatkan kita kepada Abraham. Abraham tidak berlambat-lambat. Dia selalu merespon kehendak Tuhan seperti apa. Perintah Tuhan itu seperti apa. Nanti bisa baca Keluaran 19 ayat 8 sampai 15. 8 sampai 15. Kalau kita lihat di situ isinya, ketika Musa naik, di sini yang ke-8, Keluaran 19 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bagian yang kedua atau bagian yang B, lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Betul kan? Berarti dia naik lagi kan? Nah, ini terjadi kapan? Keesokan harinya. Ayat yang ke-9 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ya, ini masih sama ini. Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan, kemudian nih Musa sampaikan juga. Ini di dalam posisi yang sama, ya, kondisi yang sama. Kita lihat, Tuhan ingin bertemu dengan orang Israel. Tuhan ingin bertemu dengan orang Israel. Tetapi ada kondisi yang harus mereka persiapkan. Keluaran 19 ayat 10 sampai 11 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun, ya, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Allah memerintahkan supaya ada pengudusan. Perintahnya apa saja katanya? Dikatakan bahwa sebelum bertemu dengan Tuhan harus kudus. Dan pengudusan itu terbentuk dalam 3 hari. Apa yang harus mereka lakukan? Dikatakan bahwa mereka harus cuci pakaiannya. Ini harus cuci pakaiannya katanya. Ya. Dan kalau kita lihat yang berikutnya, mereka diberitahukan perintah untuk bersiap sedia, gitu ya, bersiap sedia untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Di zaman setelah zaman ini pun, di zamannya Yosua, Allah pun pernah memerintahkan bagi umat Tuhan melalui Yosua supaya mereka itu menguduskan diri. Pada akhirnya Musa dia turun dan sampaikan. Ya, disampaikan pesan itu. Mari kita lihat, ya, Oke, sebentar. Kita lihat Keluaran 19 ayat 12 dikatakan begini. 12 dikatakan, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Kenapa demikian? Karena orang Israel belum kudus. Jika mereka menyentuh yang kudus, yang tidak kudus menyentuh yang kudus, mereka akan mati. Dulu saya pernah sampaikan bahwa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bilang apa? Lepaskanlah kasutmu, alas kakimu, sebab tanah yang engkau injak itu adalah kudus. Gitu ya. Jadi ada persyaratan, ada suatu hal yang pengudusan yang perlu dilakukan oleh orang yang akan mendekat kepada Tuhan. Nah, ayat 13 dikatakan apa? Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup.
Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Artinya, setelah Tuhan konfirmasi mereka itu sudah menjadi kudus, boleh dekat-dekat. Boleh mendekat. Ya. Ayat 14 dan 15 dikatakan apa? Lalu turunlah Musa. Nah, di sini dikasih tahu turun. Jadi, dia turun mendapatkan bangsa itu. Kemudian dibilang apa? Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Jadi, pengudusan itu bukan hanya berhenti kepada mencuci pakaian. Ingat, mencuci pakaian. Kenapa pakaian harus dicuci? Pakaian menunjukkan apa yang ada di luar. Jadi perbuatan mereka pun harus dijaga. Perbuatan mereka. Jadi mereka harus berfokus untuk bersiap-siap. Mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya bahkan apa? Musa kasih tahu, jangan bersetubuh dengan perempuan. Harus menjaga diri. Gitu ya. Harus menjaga diri mereka. Jadi turun dia. Ya, bersiap-siap. Musa pun bersiap-siap untuk apa? Untuk pengudusan. Nah, jadi dia di hari Selasa ini dia turun kan? Ya, dia turun. Jadi dia turun untuk pendakian yang kedua. Ya, dia turun. Kemudian dia naik untuk ketiga kalinya. Terjadinya kapan? Itu terjadi pada hari Kamis. Jadi hari Rabu itu dilewatkan. Ya, dilewatkan. Ingat kenapa? Kenapa demikian? Karena diperintahkan untuk apa? Menguduskan diri mereka. Tuhan akan bertemu. Akan bertemu katanya. Ya. Nah, ketika mereka itu diperintahkan untuk menguduskan diri mereka, jadi pengudusannya itu akan dimulai. Akan dimulai. Jadi mereka harus menjaga kekudusan mereka. Menjaga kekudusan mereka. Hari ini dan besok katanya. Hari ini dan besok. Hari ini dan besok. Gitu ya. Maka kita bisa lihat Musa naik lagi. Di hari Kamis Musa naik. Loh, kenapa dia harus naik? Ada yang Tuhan sampaikan. Tuhan sampaikan untuk apa? Kasih tahu kepada orang Israel, jangan mereka naik ke Gunung Sinai. Jangan mendekat. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Keluaran 19 ayat 21. Keluaran 19 ayat 21 sampai 24. Sampai 24. Nah, kita lihat ini ayat yang ke-23 dulu gitu ya. 21 sampai 23. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Akan binasa katanya. Coba kita lihat ya, kita lihat. Nah, jadi ayat 17 dikatakan, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dari dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Nah, ini ayat 20 menunjukkan kepada naiknya Musa untuk yang ketiga kalinya. Ayat 21 dikatakan, turunlah, peringatlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan
haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ayat 23. Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Ayat 24 bilang apa? Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Ayat 25, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi, Tuhan tiba-tiba memanggil Musa. Gara-gara apa? Ada yang coba-coba mau lihat, mau mendekat. Musa bilang, Tuhan, enggak, mereka nggak mungkin lakukan itu. Waduh, Tuhan suruh saya naik lagi cuma mau ingetin lagi tentang hal yang sama. Buat apa? Mereka pasti nggak akan lakukan itu. Tapi Tuhan bilang apa? Turun dan sampaikan lagi kepada mereka. Lebih tahu siapa? Apakah umat Israel itu lebih kenal mana umat Israel itu? Musa lebih kenal mereka atau Tuhan yang lebih mengenal orang Israel? Tuhan tahu niat hati mereka. Maka jangan sampai proses pengudusan itu dilanggar, pada akhirnya mereka mati binasa. Mati binasa. Itu makanya harus berjaga-jaga. Jadi Musa naik untuk yang ketiga kalinya. Dan Tuhan berikan perintah itu. Berikan perintah itu. Nah, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-22, ini menjadi pertanyaan. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguruskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Di sini muncul para imam. Loh, bukankah imam-imam itu baru muncul nanti? Kenapa di sini ada imam? Siapa imam di sini yang dimaksud? Nah, ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Ya. Karena muncul lagi di sini. Dikatakan tetapi para imam dan rakyat. Siapa imam di sini? Sedangkan Harun dan anak-anaknya belum ditentukan, belum ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi telah dipanggil sebagai, telah disebutkan para imam. Siapa para imam ini? Gitu ya. Siapa mereka? Ini menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, pada kenaikan yang ketiga ini Allah menegaskan supaya jangan naik, jangan mendekat. Dan dikatakan ayat 25, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, ya, jadi kenapa tidak naik hari Rabu? Karena mereka lagi melaksanakan proses pengudusan. Tetapi Tuhan buru-buru panggil Musa naik ke atas untuk apa? Kasih tahu. Ada dari antara orang Israel yang ingin coba-coba. Jadi Tuhan, kalau kita lihat, dia ingin mencegah hal itu terjadi. Supaya apa? Supaya mereka tidak mati. Maka larangan dari Tuhan itu, apa ya? Kita pernah jadi anak kecil ya. Pernah jadi anak kecil. Dan kita juga banyak di antara kita adalah orang tua. Larangan diberikan oleh orang tua itu supaya apa? Untuk manfaatnya siapa? Manfaat dari anak kita, ya. Seperti itu. Sama dengan hal tersebut, Allah memberikan larangan adalah untuk manfaat dari umat Tuhan. Kenapa? Karena Allah sangat tegas dalam hal pengudusan. Itu sebabnya di hari akhir orang yang percaya dan orang yang kudus itu dibedakan. Orang yang percaya dan orang yang kudus itu dibedakan. Ya, dibedakan. Ya, itu apa adanya Alkitab bilang. Beda mereka. Ya. Kemudian kenaikan yang keempat. Ini terjadi pada keesokan harinya, pada hari Jumat. Jadi tadi hari Kamis, ini hari Jumat. Nah, hari yang ke-6, bulan yang ketiga. Nah, apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat di hari Jumat ini,
Allah menyampaikan 10 perintah. 10 perintah langsung kepada orang Israel. Langsung dengan suaranya. Kemudian apa? Setelah itu Musa naik ke atas Gunung Sinai dan diberikan hukum Taurat. Jadi diberikan hukum Taurat. Jika kita lihat, ya, di sini dikatakan bahwa hari Jumat ini, hari ke-6 bulan yang ketiga, itu bertepatan 50 hari setelah Eksodus. 50 hari setelah menerima Eksodus. Jadi 50 hari setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, itu menjadi waktu ketika firman diberikan kepada mereka. Mereka menerima 10 perintah dari Allah. Nah, jadi 50 hari setelah Paskah, sekali lagi, 50 hari setelah Paskah, orang Israel menerima firman. Menerima 10 perintah dan hukum Taurat. Itu di Perjanjian Lama. Tetapi di Perjanjian Baru, setelah umat Tuhan menerima penebusan di dalam Yesus Kristus, 50 hari berikutnya, apa yang diberikan kepada kita? Roh Kudus. Jadi, pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Mereka bekerja bersama-sama. Makanya di Kisah 10 ayat 44, ketika Petrus sementara menyampaikan firman kepada Kornelius dan keluarganya, Roh Kudus turun atas mereka. Ini yang terjadi. Ya. Nah, mengenai 10 perintah ini kita akan bahas lebih detail di kesempatan selanjutnya. Tetapi kita bisa baca Keluaran 20 ya, ayat 1 sampai 17 berbicara mengenai 10 perintah. Nah, ketika Allah bersuara, akulah Allah yang telah membawa kalian keluar dari Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Baik itu seperti binatang di bumi, di bawah laut, di udara. Jangan sujud menyembah. Jangan buat dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dan sembarangan. Dan selanjutnya. Bayangkan. Tuhan berbicara dengan luar biasa. Dan dengan suara Allah yang menggelegar dengan luar biasa tersebut, orang Israel menjadi ketakutan. Respon mereka apa? Keluaran 20 ayat 19 katakan, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Bayangkan, nanti kami mati katanya. Mereka sangat ketakutan. Sangat Ketakutan. Ulangan 5 ayat 25 pun bicara hal yang sama. Coba kita lihat ya. Ulangan 5. Kita akan lihat Ulangan 5. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dikatakan, "Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati." Jadi Musa, kamu saja yang maju. Ya. Musa menyatakan bahwa nggak usah takut. Tetapi orang Israel sangat ketakutan. Sangat ketakutan akan hal ini. Ya. Jadi mereka tetap mendesak Musa, akhirnya Musa yang maju. Kalau kita lihat di Keluaran 20, situasinya itu seperti apa sih? Dikatakan begini, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap.
Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Jauh-jauh. Ya. Nah, mereka takut kan? Takut mati. Musa bilang apa? Jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21 bilang apa? Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ini menunjuk kepada Musa naik. Ya. Musa naik ke atas gunung. Musa naik ke atas gunung. Nah, dia naik, ya, dia naik. Setelah itu diberikan firman. Firmannya dari mana? Dari ayat yang ke-22. Keluaran 20 ayat 22. Secara terus-menerus sampai kapan? Sampai Keluaran pasal 24. 24. Ya. Jadi kalau kita lihat 23 bagian akhir ini merupakan firman yang terakhir yang diberikan. Ini menjadi firman yang terakhir yang diberikan pada waktu itu. Dan kalau kita lihat, ya, di sini ayat 23, ya. Keluaran 24 ayat yang ketiga dikatakan apa? Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi Musa, ya, dia naik ke atas gunung, kemudian dia turun, gitu ya. Dia naik, kemudian dia turun lagi. Dia menerima semua yang difirmankan Tuhan itu. Sini. Lalu datanglah Musa. Ini menunjuk bahwa dia telah turun dari gunung. Itulah kenaikan yang keempat, gitu ya. Kenaikan yang keempat. Nah, jadi apa yang terjadi kalau kita lihat, ya? Kalau kita lihat, Musa naik dan dia turun. Dia menyampaikan seluruh firman, gitu ya, seluruh firman yang dia terima, dan apa yang Musa katakan, apa yang Musa lakukan. Ayat yang keempat, Keluaran 24 ayat yang keempat dikatakan, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Nah, Musa, dia naik, setelah itu dia turun lagi kan? Dia turun lagi. Di hari Jumat, dia itu menerima orang Israel itu menerima 10 firman. Kemudian Musa juga naik ke atas gunung dan menerima semua perkataan Tuhan yang tadi dari pasal 20 sampai 23 secara keseluruhan. Banyak sekali yang disampaikan, ya, banyak sekali. Tetapi setelah dia turun, jadi dia langsung turun di hari yang sama. Di hari Jumat juga dia turun. Ketika dia turun, apa yang dilakukan? Dia sampaikan kan? Dan ketika dia sampaikan, orang Israel bilang, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Setelah itu Musa bikin apa? Dia tulis semuanya. Jadi ketika di atas, Bapak Ibu, coba baca Keluaran pasal 20, mulai ayat 22, sampai pasal 23. Bisa hafal nggak semuanya? Nggak bisa, betul kan? Tetapi Musa menerima kasih karunia Allah. Dia ingat semuanya. Dia sampaikan kepada bangsa segala firman itu. Setelah disampaikan, dia catat. Sebelum hari berganti, lihat di sini nih. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Jadi dia sampaikan, dia terima firman itu, dia turun, dia sampaikan firmannya. Setelah itu dia tulis. Barulah muncul apa? Keesokan harinya. Di hari Sabtu, di hari Sabat. Ya.
Jadi diselesaikan semuanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Wow. Hebat sekali kan? Dikatakan ditulis. Ditulis. Inilah kemudian disebut sebagai kitab perjanjian di Keluaran 24 ayat yang ke-7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu. Lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kita aja baca Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai pasal 23. Akhirnya kita istirahat kan? Kita istirahat. Ya, take a break dulu. Gitu ya. Agak capek bacanya soalnya kan. Tetapi Musa, dia dengarkan, dia sampaikan, dia tulis, dan dia apa? Sampaikan lagi. Wah, luar biasa. Bagaimana kecintaan Musa terhadap Tuhan. Bagaimana kecintaannya terhadap firman. Bagaimana kecintaannya terhadap umat Tuhan. Itu tidak bisa, tidak perlu dipertanyakan. Dia sangat mengasihi. Luar biasa, ya, luar biasa. Itu sebabnya untuk menjadi hamba Tuhan harus sayang Tuhan luar biasa. Harus sayang cinta firman luar biasa. Harus mengasihi sesama, ya, harus mengasihi sesama saudara, sama umat Tuhan. Harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya, itu dituntut. Harus mengikuti jejak Musa, ya. Jadi kitab yang dicatat oleh Musa itulah disebut sebagai kitab perjanjian. Kitab perjanjian. Dan pada akhirnya diadakan apa? Ratifikasi atau peresmian, gitu ya. Perjanjian, konfirmasi dari perjanjian itu. Pengesahan perjanjian. Lewat apa? Lewat darah. Nah, ini kita sudah belajar waktu mempelajari ciri-ciri perjanjian Gunung Sinai. Atau ciri-ciri perjanjian Sinai. Bahwa apa? Perjanjian Sinai adalah perjanjian yang didirikan dengan sumpah. Sumpahnya itu lewat darah. Ya, lewat darah. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, pada akhirnya kita bisa lihat, ya, kita lihat bahwa Musa melaksanakan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah di hari ini, setelah Musa itu mendirikan perjanjian dengan umat Tuhan, apa yang dilakukan? Setelah buat perjanjian terus apa? Disuruh untuk naik lagi. Naik lagi katanya. Dan itu menjadi kenaikan yang keberapa? Yang ke-5. Naik yang ke-5. Loh, naik yang ke-5 buat apa ya? Bapak Ibu tahu mereka ngapain? Ya, kita akan belajar di minggu selanjutnya. Tetapi coba kita lihat ya. Sebelum kita tutup, kita lihat apa yang mereka ngapain, yang mereka lakukan. Gitu ya. Ingat, sebelum dia turun, Tuhan bilang apa? Di Keluaran 24 ayat 1. Naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Nah, seperti itu. Ini, ya, perintahnya seperti ini. Apa yang terjadi di sana? Ya, kalau kita lihat, mereka pergi ke atas, dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ya. Ayat yang ke-9, masih di pasal yang sama. Keluaran 24 ayat yang ke-9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Benar kan? Ya. Kemudian apa? Ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam. Dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Ayat 11 dibilang apa? Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu apa? Makan, minum. Jadi ada pesta. Gitu ya. Siapa yang seksi konsumsi di sini? Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana Musa
Musa setia, dia melakukan segala hal sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sosok yang setia, yang sangat mengasihi Allah dan mengasihi umat Tuhan. Nah, dengan demikian kita pun bisa belajar bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia ingin kita mendengarkan firman-Nya, memahaminya, lalu menjaganya. Kalau kita hanya dengar, tidak paham, sulit jaganya. Nanti ditanya, kenapa harus dijaga? Ya karena Tuhan suruh. Ya kenapa Tuhan suruh jaga? Ya karena disuruh. Kenapa kamu mau? Ya karena saya percaya. Kenapa kamu percaya? Ya percaya aja. Nah, jika kita diombang-ambingkan dengan berbagai macam pertanyaan, kita bisa hilang. Gitu ya. Makanya kita harus bagaimana kita bisa lebih teguh iman kita itu lewat pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan dan tentang Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan berhenti sampai di sini. Di berikutnya kita akan membahas mengenai Musa naik untuk yang kelima kalinya. Kemudian apa yang menyebabkan dia naik untuk yang ke 6, 7 dan yang ke-8. Kenapa itu terjadi? Gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya kita semua bisa melihat bagaimana kesetiaan Musa terhadap kehendak Tuhan. Demikian juga kita harus menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan menjalankan kehendaknya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Ya, makasih banyak Pak Pendeta Yudi, pemaparan yang sangat luar biasa. Nah, kita diberkati sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pelajaran yang pertama di dunia, penyingkapan mengenai Musa naik ke Gunung Sinai secara terperinci. Bahkan bangsa Israel memberikan penghargaan atas penulisan ini ya, sehingga secara detail. Nah, berbahagia kita yang telah menerima pengajaran ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan buka diskusi nanti yang ada di live streaming. Silakan untuk menulis pertanyaan, nanti saya akan membacanya. Dan sebelumnya, mari kita melihat pengumuman dari Sema Adonai. Dipersilakan kepada Bu Aling. Ya, baik. Terima kasih, Bu Heni. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, sudah tampak di layar. Baik, Bapak Ibu, untuk besok hari Sabtu, 31 Agustus 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai sudah akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi menggali kebenaran Alkitab dengan benar. Dan ini sudah masuk sesi yang ketiga ya Bapak Ibu dengan tema menafsirkan Alkitab sesuai jenis sastranya. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa di hari 1 jam 9 ini, 9 malam, kita belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-12. Dan temanya adalah Hebrew Words Patterns yang akan dibawakan oleh, seperti biasa, Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, di hari Minggu 1 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan ibadah online kita ini akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dan sedangkan yang akan menyanyikan lagu pujiannya adalah Ibu Lisa. Dan untuk tema ibadah online kita adalah jemaat yang menjadi kesaksian, diambil dari Nats 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5 dan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Selanjutnya,
Ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu, selain di channel C Firman saja. Dan juga tolong bantu share channel kami, channel C Firman, kepada yang lain Bapak Ibu, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni sebagai moderator. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Aling. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang di Zoom maupun yang ada di live streaming, apakah Anda merasa diberkati hari ini? Sebelum pelajaran ini dimulai, saya sudah mengatakan kepada Ibu Aling, ini pelajaran bagus, ada pelajaran moral yang kita dapatkan. Bagaimana Musa ya nurut sekali gitu loh. Dengan dia naik ke gunung itu tadi ketinggiannya berapa? Lebih dari 2000 lebih ya. Dari 2000 meter ya. Itu dalam usia yang cukup lumayan, 80 tahun lebih ya dia. Bukan waktu usia muda. Itu dia naik ke sana itu sukar. Dan lagian posisi gunungnya bukan seperti di gunung-gunung sekarang ya. Gunung dulu kan terjal, batu-batuan, terus susah banget. Bahkan orang yang sampai sekarang juga yang pergi ke Israel, katanya naik ke sana, wah mereka udah kewalahan, mereka naik ke sana ya, sangat tinggi banget. Nah di hari yang pertama, hari kedua tadi udah dijelaskan gitu buat saya pribadi. Waktu pertama sekali saya mendapatkan pelajaran ini dulu, saya sangat-sangat diberkati. Bahkan saya mencurahkan air mata bukan karena kesedihan, tetapi saya mendapatkan kasih karunia karena mendapatkan pelajaran ini luar biasa. Karena dulu saya bergereja, tidak diajarkan mengenai hal ini. Nah, waktu diajarkan ini, saya merasa sangat diberkati luar biasa. Nah, Bapak Ibu, adakah dari Bapak Ibu yang mau share hari ini atau mau bertanya? Dipersilakan. Mungkin Ibu Aling, Pak ini, Bu Nani, ada Bu Remsi di sini, ada Bu Cornelia, siapa aja Anda di sini, ada Bu Ingrid, ada Bu Kartika, ada banyak lah, ada kalau Murni saya taunya dia sedang kerja ya, jadi dia mungkin hanya menyimak saja. Adakah dari Bapak Ibu? Sangat menarik kan Bapak Ibu, bagaimana? Silakan Aling. Iya, iya terima kasih Bu. Ya shalom Pak Yudi. Ya, memang untuk pemaparan materi malam ini, terus terang saya baru dengar ya kisah tentang Musa ini, untuk bertemu dengan Tuhan aja dia itu dan menghubungkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Israel itu ternyata dia turun naik gunung setinggi 2000 meter lebih itu bukannya ini ya, maksudnya hari ini naik terus nanti berapa hari lagi baru naik, ternyata hari ini naik besok naik lagi seperti itu Pak Yudi. Benar kata Ibu Heni katakan tadi, bagaimana orang yang melakukan itu dan itu dilakukan setiap hari gitu, bukan misalnya hari pertama naik lalu kemudian 3 hari kemudian naik gitu ya. Ini setiap hari dan itu jaraknya luar biasa ya, bukannya ratusan kilometer lagi, tetapi sudah 2000, mungkin udah berapa ribu kilometer, dan itu kan tinggi sekali ya Pak Yudi ya. Dan saya bisa merasakan bagaimana perjuangan Musa itu menaiki gunung itu luar biasa. Mungkin kalau di
kalau ditakar ini mungkin dengan seluruh kekuatan yang dia punya ya, Bu Heni, Pak Yudi, dia mengerahkan seluruh kekuatan dia untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu loh. Jadi pasti habis-habisan dah ibaratnya begitu karena buat saya naik gunung 2000 meter lebih dan itu dilakukan turun naik dalam sehari, kemudian besok naik lagi. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan semua manusia dan itu menurut saya harus mempunyai tekad yang benar-benar kuat sekali ya Pak Yudi, yaitu ya seperti Pak Yudi tadi bilang, rasa kasihnya kepada Tuhan yang luar biasa dan juga kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan saya kagum sekali Pak Yudi, saya nggak bisa berkata-kata lagi ya tentang tokoh Musa ini, karena sulit sekali bisa menemukan seorang hamba Tuhan yang seperti ini menurut saya. Luar biasa. Dia ini benar-benar menjadi satu teladan ya buat kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana mencintai Tuhan itu seperti itu gitu. Dan mencintai umat Tuhan yang lain sesama juga seperti itu. Karena kan Musa tahu gitu, Tuhan itu tidak bisa dia mendekati bangsa Israel karena Tuhan itu kan sangat kudus. Jadi memang harus ada perantara yang menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa Israel dalam menyampaikan perintah-perintah dan hukumnya. Ya, luar biasa Pak Yudi, sangat memberkati. Terima kasih Pak Yudi untuk pemaparannya. Ya, Ibu Heni. Saya kembalikan Puji kepada Tuhan. Ya, Iya, puji Tuhan Ibu. Ya. amin Pak. Nah, Pak Yudi, saya melihat di kisah Musa untuk naik ke Gunung Sinai ini, saya melihat dari berbagai angle, dari pihaknya Tuhan, dari pihaknya Musa gitu ya. Nah, dari pihaknya Tuhan itu ternyata Tuhan itu bekerjanya sangat teratur ya, sangat tertib gitu, dan punya etika. Intelektual Tuhan tuh kelihatan di sana bahwa Tuhan itu sampai mengajukan proposal. Ayo meeting, ayo kita ketemuan, ayo Musa, ini aku mau bicara sama kamu Musa untuk menyampaikan isi hati Tuhan gitu kan. Nah itu sangat luar biasa, saya sangat kagum. Dan dari pihak Musa, saya melihat juga kesetiaannya di dalam melayani Tuhan. Ya, tidak mudahnya ya, mungkin dia belum hilang capeknya ya, karena orang yang naik gunung itu kan pasti otot-ototnya sakit ya, capek gitu ya, terus besok tuh harus naik lagi ke atas ya. Terus itu saya lihat ada pengorbanan yang Tuhan berikan kepada Musa ini, memberikan pengorbanan, ada sacrifice yang dia berikan kepada Tuhan. Pada zaman sekarang ini banyak anak-anak Tuhan itu saya melihat banyak excuse me-nya, banyak cari alasan-alasan gitu, banyak cari itu supaya menutupi lah, aduh mungkin karena dia nggak mau melayani, tapi dia cari alasan gitu kan. Nah tetapi di dalam Musa ini saya belajar, oh saya mau jadi Musa, saya bilang begitu. Spiritnya Musa itu harus ada dalam hidup saya gitu. Jadi kalau memang karena Tuhan itu kasih kita itu intelektual, ya sama, kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saya harus bisa juga. Jadi kalau memang siap sedialah tempur gitu loh. Jadi saya melihat dari sudut pandangnya Musa itu mau berkorban, mau mengerjakan lebih lagi. Padahal kalau dibilang capek ya manusia. Ada sih, mana sih yang nggak mau rileks ya, mau santai gitu ya, di dalam pelayanan umpamanya. Nah, Musa memegang satu amandat besar untuk mengembalakan
umat Israel. Kan dia dikasih kepercayaan gitu. Nah, itu yang saya waktu pertama sekali belajar itu, padahal dulu saya nggak rajin baca Alkitab dari awal sampai akhir. Enggak. Saya jujur, saya dulu waktu sebelum mengenal sejarah penebusan, paling ngantuk kalau baca Perjanjian Lama. Tapi sejak saya mengenal sejarah penebusan, waktu membaca Perjanjian Lama itu hidup. Aduh, ini menceritakan tentang kekonyolan saya. Aduh, ini menceritakan tentang kebodohan saya. Ini cerita tentang kekerasan hati saya. Ini, aduh, semua itu kayak saya. Ini tentang saya. Itu yang saya alami sejak saya belajar pengajaran sejarah penebusan. Nah, bagaimana komentar eh, Pendeta Yudi? Nanti setelah itu saya baca teks yang ada di ini ya. Silakan Bapak Pendeta Yudi. Ya, memang lewat kita sementara mempelajari Alkitab ya dengan alat bantu buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh seorang pendeta yang membaca Alkitab sebanyak 1.800-an kali, yang kehidupannya itu selama lebih dari 50 tahun, kehidupannya dijalankan dengan menghabiskan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan melayani jemaat Tuhan. Dan Pendeta Abraham Park yang menyusun buku seri sejarah penebusan di atas gunung, ya, di atas salah satu gunung yang paling tinggi di Korea Selatan itu, beliau ada di atas gunung itu selama 3 tahun, 6 bulan, dan 7 hari. Bagaimana Pendeta Abraham Park pernah berkata bahwa orang yang paling ditakuti itu adalah bukan siapa-siapa, tetapi orang yang paling ditakuti di dunia adalah orang yang berdoa. Orang yang berdoa itu sangat ditakuti. Ya, kenapa? Karena ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa lakukan apapun bagi orang yang berdoa. Wow. Nah, jadi Pendeta Abraham Park memohonkan supaya dia bisa memahami Alkitab dengan tepat. Bukan memahami dan sembarangan, tetapi dengan tepat seperti apa. Nah, ketika dia ingin memahami tentang makna darah Kristus, makna 7 perkataan di atas kayu salib, bagaimana Yesus menggenapi semuanya, hubungan 7 perkataan di atas kayu salib dengan perjanjian pelangi, bagaimana kehendak Tuhan yang tersembunyi di keseluruhan Alkitab. Jadi kerinduan dia untuk kehendak Tuhan, untuk firman Tuhan, pada akhirnya dia dipuaskan dengan firman Tuhan. Makanya ketika berbicara dia bilang, kalian sudah makan? Kita langsung, oh makan? Oh ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, makan firman maksudnya. Sudahkah? Gitu. Jadi firman itulah, Yesus adalah firman yang datang sebagai manusia. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya ketika kita mendengar, kita juga menerima kasih karunia Tuhan. Ya, seperti Ibu tadi saksikan gitu ya. Sehingga kita bisa memperoleh pemahaman. Saya tahu banyak orang yang mendengar juga tetapi tidak menerima kasih karunia. Gitu. Dan mereka berkata apa? Oh, saya tahu. Ya, saya tahu ya. Oh, ya itu ya, ya oke. Ada juga yang merespon, ya sudah, terus apa? Nah, ini. Nah, jadi pada akhirnya apa yang kita pelajari adalah kita firman Tuhan hendak membawa kita masuk ke dalam firman dan tenggelam di dalamnya. Ya, tenggelam di dalamnya, mengikuti arus kehendak Tuhan itu kemana. Kita sebagai manusia yang telah jatuh dosa, kita selalu meminta supaya Tuhan memahami kita. Ya, ini nature-nya, sifat alami dari manusia yang sudah jatuh dosa. Tetapi sebenarnya nggak begitu, gitu ya. Jadi benar-benar dituntut adalah kita perlu memahami Tuhan juga. Jadi jangan
gitu ya. Nggak semua, ya mungkin hanya beberapa di antara kita. Ya Ya, seperti itu ya, gitu ya Ibu. ini saya bacakan ada message pengungkapan yang disampaikan oleh Ibu Ingrid. Dia mengatakan, wow, ternyata saya selama ini salah. Saya pikir hanya 4 kali ya, ternyata lebih. Nah, terima kasih untuk penelitian secara penebusan. Jadi segitu Musa sudah berkorban katanya. Hanya karena 1 kali kali kebablasan Musa tetap tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini serius juga loh, Bapak Pendeta Yudi ya. Musa hanya 1 kali kebablasan, kesalahan nggak bisa masuk ke tanah perjanjian ya, gara-gara dia pukul batu itu ya. Jadi ini terus kemudian dia bilang gini, saya sangat diberkati sebab saya baru saja berkeluh kesah di dalam hati sebelum ini sesulit Musa. Padahal sebelum sesulit Musa katanya, sudah mau undur dan ngurusin anak-anak sekolah minggu katanya. Yang umurnya beda-beda 2 dekade. Anak-anak sekarang sulit sekali mengarahkannya karena generasi alfa ini berbeda dengan zaman kita. Ternyata masih kalah jauh-jauh kesetiaan Musa jadi contoh segitupun belum bisa masuk ke tanah perjanjian. Berapakah kalikah kita harus melakukan ini baru bisa masuk katanya gitu ya. Nah, terima kasih Pak Yudi atas pemaparannya. Mungkin Bapak Yudi bisa mengkomentar apa yang disampaikan Ibu Ingrid di text message. Ya memang pada akhirnya lewat mempelajari seperti ini kita bisa dikuatkan lewat firman Tuhan bahwa ketika kita bisa bayangkan Musa telah melakukan segala pengorbanan itu, tetapi Musa tetaplah manusia, gitu ya, tetaplah manusia. Ketika dia didesak dengan sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Jadi ketika desakan dari umat Tuhan itu sampai apa? Penulis kitab Mazmur mengatakan apa? Mereka memahitkan hati Musa, memahitkan hati Musa. Padahal di bagian Alkitab yang lain dikatakan, di kitab Bilangan 12 dikatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Bayangkan, bagaimana seseorang yang sangat lembut hatinya, paling lembut hatinya di muka bumi ini, bisa pahit hatinya. Benar ya? Berarti kita bisa tahu seperti apa kondisi waktu itu. Sampai dia apa? Dia lepas itu. Cuma 1 kali itu saja. Tetapi Allah melihat bahwa dia telah melanggar kekudusan Allah. Sehingga Allah harus menunjukkan ketegasan ya dari kekudusan Allah itu. Bukan berarti Musa nggak masuk sorga, bukan ya. Ini nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada gitu ya, nggak ada. Tetapi hanya menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa wah, kita pun perlu berjaga-jaga, bertahan, sehingga jangan juga kita bilang, wah Musa aja udah sehebat seperti itu, akhirnya apa lepas kendali, hilang kontrol, apalagi saya, apalagi saya gitu ya. Ya memang kita bisa katakan seperti itu, tetapi jika kita memohon kepada Tuhan, minta kekuatan, Tuhan pasti bukakan jalan. Secara praktisnya ini kan anak sekolah minggu, waduh ini mau ngurusin mereka ini seperti apa gitu ya. Kita bicara apa, mereka pahamnya seperti apa. Ya. Meskipun bagaimana kesulitan kita dalam memahami anak-anak atau generasi zaman sekarang ini, ada satu yang bisa. Apa itu? Doa. Doa. Pada akhirnya, doa itu akan menyelesaikan. Akan menyelesaikan. Karena kita melakukan usaha kita, tanggung jawab pelayanan kita dengan setia, dengan hati yang penuh kasih, dan kita doa. Pada akhirnya, ya Tuhan akan menjaga anak-anak kita. Ya bisa apa lagi, betul ya? Nah, kita harus jalankan. Sambil
Ya, kita bertobat, Tuhan, waduh, dibandingkan Musa saya nggak ada apa-apanya, saya cepat sekali menyerah. Tuhan tolong berikan saya kekuatan, gitu ya, berikan hikmat. Gimana caranya untuk mengambil hati anak-anak ini? Ya, selalu minta, minta dan minta. Ketika kita minta, ketika kita ketok, pada akhirnya pintu akan dibukakan bagi kita. Ya, inilah Amin. iman kita kan. Inilah Amin. iman kita. Ya, kalau enggak, habis gimana lagi? Mana mungkin kita bilang, Tuhan, saya sudah doakan kan ini dari dulu ya. Pokoknya ini yang terakhir kali saya doa. Ini anak-anak ini, waduh, luar biasa mereka bandelnya, saya nggak bisa paham. Ya, terserah mereka, saya tinggalin aja. Nggak bisa begitu kan? Nggak bisa. Hmm. Berhenti berdoa itu pun sebuah dosa. Nabi Samuel katakan bahwa apa? Sekali-kali aku tidak pernah berdosa dengan berhenti mendoakan kamu. Ya, hebat sekali. Ya, jadi Samuel katakan bahwa dia tidak pernah berdosa dalam hal apa? Berhenti berdoa. Wah, hebat. Jadi kita jangan berhenti berdoa, ya, harus selalu berdoa. Bahkan untuk hal-hal yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Ya. Amin. Baik. Ya, Bapak Pendeta, ini yang terakhir di streaming ada seorang Bapak Joe Hui mengatakan begini. Ya, Musa hidup di zaman Taurat, makanya adil bagi Tuhan, dan zaman sekarang itu adalah kasih karunia. Jadi menurut beliau bahwa memang pada masa Musa itu ya ada di zaman Taurat gitu loh, tapi kita berbeda saat ini. Nah, silakan untuk memberikan tanggapan Bapak Pendeta, dia ada di live streaming saat ini sedang mendengarkan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang benar, zamannya sudah berbeda. Zaman Perjanjian Lama itu merupakan zaman hukum Taurat, zaman Perjanjian Baru adalah zaman kasih karunia. Yesus Kristus, dia datang, dia menjadi penggenap hukum Taurat. Kitab Roma mengatakan apa? Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa jika hukum Taurat itu suatu hal yang sudah lama, sudah tua, ya, kenapa tidak dibuang saja? Justru Yesus katakan apa? Satu iota pun tidak boleh dicabut dari kitab suci. Mau langit mau berlalu, mau seperti apapun, mau hancur dunia ini, tetap satu iota tidak boleh, ya, dikeluarkan dari kitab suci. Itu iota itu, yod, yang ya Bapak Ibu mengikuti kan, ada kelas bahasa Ibrani ya kan. Nah, itu merupakan aksara yang alfabet paling kecil dalam bahasa Ibrani, ya, alfabet Ibrani. Tetapi itu pun, titik itu pun kayak koma gitu, ya, tanda petik itu nggak boleh dihilangkan. Yesus sendiri yang bilang. Maka kita harus tepat melihatnya. Oh ya, Musa lakukan itu karena itu di zaman hukum Taurat. Ya, suatu keharusan harus menjalankan. Mau mengerti dan mengerti, jalankan saja. Oh, sekarang zaman kasih karunia, berarti apa? Gimana? Harus taat atau enggak? Harus taat. Tetap sama. Sama, Tetap kita sama. harus taat. Iya kan? Ketika masih kecil, kita disuruh oleh orang tua kita, lakukan ini, akhirnya kita lakukan. Iya kan? Nah, setelah besar, kita disuruh gitu kan, udah dewasa kan? Zamannya sudah berbeda. Disuruh oleh orang tua, kita tetap lakukan nggak? Ya, Tetap jadi lakukan kan? walaupun di zaman kasih karunia, tetap kita harus taat ya. Nah, Nggak boleh tetapi kita nggak. dengan Iya. mindset yang berbeda. Ini. Ya. Dengan mindset yang berbeda. Detailnya nanti kita akan bersama-sama mempelajari. Kita akan memahaminya secara bersama-sama ketika kita melakukan pendekatan dari setiap perintah itu. Bahwa apa? Di setiap perintah yang Tuhan berikan, di dalamnya ada kasih Tuhan untuk kita. Ya, jadi Tuhan bukan hanya kasih hukum, terus bilang apa? Ya sudah, coba lihat. Oh, melanggar. Ayo, hukum mati. Nggak seperti itu Tuhan kita. Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan kita memberikan aturan seperti memberikan pagar supaya kita jangan celaka. Itu. Ya. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Dan ketika kita menjaganya, menjaga perintah itu, berarti kita juga sedang mengasihi Tuhan
dan kita mengasihi sesama kita. Kita tidak melompat pagar itu, apalagi bongkar pagar itu. Tetapi kita menjaganya. Itu loh bentuk kasih kita. Nah, kita akan belajar nanti ya mengenai hal itu. Jadi terima kasih Pak. Memang benar, zamannya sudah berbeda. Zamannya sudah berbeda. Dalam pengertian apa? Fokus kita saat ini beralih kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan hukum Taurat, tetapi kepada Yesus. Nah, jadi bagaimana Yesus menjelaskan tentang semua firman itu? Itu yang kita perlu pahami. Ya, perlu kita pahami dan kita perlu pelajari. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Sangat jelas ya. Terima kasih Pak Joe Hui untuk minggu depan. Pastikan Anda untuk menonton kembali bagian yang kedua, 8 kali Musa naik ke Gunung Sinai. Dan hari ini kita sudah banyak sekali mempelajari bagaimana Tuhan menuntut bagi umat Israel, termasuk kita, untuk hidup di dalam kekudusan. Kita harus menjaga kekudusan kita agar kita bisa menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena Allah itu kudus, makanya kita harus kudus supaya ada hubungan. Kalau enggak, ya Tuhan tidak bisa dekat sama kita ya, karena kita kotor gitu. Jadi Tuhan nggak bisa tercemar gitu. Jadi kita harus menjaga. Baik, untuk minggu depan kita akan lanjutin. Sebelumnya kita akan minta kepada Bapak Pendeta Yudi untuk conclusionnya dan berdoa penutup bagi kami semua. Bapak Ibu, Musa naik turun Gunung Sinai setinggi lebih dari 2000 meter 8 kali di usia 80 tahun. Itu bukan suatu gunung yang ada jalur untuk naik seperti gunung-gunung zaman sekarang. Tetapi itu penuh dengan bebatuan, curam, mempertaruhkan nyawa. Tetapi dia lakukan itu bukan sekedar karena perintah Tuhan, tetapi karena kasih dia untuk umat Tuhan. Tuhan mengajukan, apakah kalian mau menjadi harta kesayanganku, menjadi kerajaan iman, bangsa imam, menjadi umat yang kudus? Siapa yang akan mengantarkan pesan ini? Itu adalah Musa. Musa mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan segala firman Tuhan, isi hati Tuhan, kasih Tuhan bagi umatnya. Yesus lakukan itu untuk kita. Yesus mempertaruhkan nyawanya supaya apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar langsung dari Bapa, dia bisa sampaikan kepada manusia. Ketika firman telah menjadi suatu buku yang disebut sebagai Alkitab. Bagaimana respon kita terhadap firman di dalam Alkitab ini? Firman yang telah tiba kepada kita lewat mempertaruhkan nyawa, lewat Yesus mempertaruhkan nyawa, lewat Musa mempertaruhkan nyawa, lewat para nabi-nabi Tuhan yang mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana respon kita terhadap firman yang diberikan kepada kita? Firman di mana setiap orang rela mati supaya firman itu sampai kepada kita. Kiranya kita bisa memberikan respon yang baik. Bagi mereka, siapakah yang menjadi sahabat Tuhan? Itu adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Dan siapakah yang mereka mengasihi Tuhan? Mereka adalah yang melakukan segala perintah Tuhan. Kiranya hari ini kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dengan apa? Percaya kepada Tuhan yang kita kenal, bukan kepada Tuhan yang kita hanya dengar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau telah menyatakan firman-Mu bagi kami. Musa naik turun gunung 8 kali. Merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa. Mempertaruhkan nyawanya supaya umat Tuhan bisa menjadi harta kesayangan Tuhan, dapat menjadi kerajaan iman, dapat menjadi umat yang kudus. Yesus lakukan untuk kami semua. Kami mengucap syukur. Kiranya kami senantiasa menjadi umat Tuhan, harta kesayangan Tuhan,
orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, orang-orang yang dipakai untuk menyelamatkan banyak jiwa, menjadi imamat yang rajani, dan pada akhirnya kami bisa menjadi orang kudus Tuhan yang menjadi contoh dan teladan bagi dunia. Bapa, terima kasih. Berkat besar Engkau sediakan bagi kami yang percaya dan menjalankan setiap perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau yang mencurahkan kasih sayang-Mu dan penyertaan-Mu kepada semua anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini. Engkau yang menyertai setiap anggota keluarga mereka, Engkau yang menyertai setiap pekerjaan mereka, setiap sekolah anak-anak mereka, masa depan keluarga, masa depan pekerjaan mereka, masa depan segala hal yang direncanakan. Biarlah Bapak Engkau akan membungkus dengan kasih karunia-Mu. Bapak, terima kasih. Biar kami senantiasa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang menjadi Immanuel bagi kami. Berkatilah Shema Adonai ini ya Bapak, terus pakai sehingga bisa menjangkau banyak jiwa dan menyelesaikan berbagai macam kesalahpahaman terhadap Tuhan, terhadap firman di dalam Alkitab. Sehingga Engkau dimuliakan lewat program ini. Kiranya kelas ini terus memuliakan nama-Mu. Engkau yang menyertai setiap anak-Mu yang melayani di tempat-tempat yang tidak terlihat pun, Bapa yang akan menjaga setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, sampai kami bertemu kembali di kesempatan selanjutnya, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi yang telah memaparkan pengajaran ini kepada kami. Kiranya doa kami Tuhan selalu memberkati Bapak, dan untuk minggu depan kami sudah siap dan excited karena hari ini kita baru 4 naik ke gunung yang kita pelajari, tapi untuk minggu depan kita akan melanjutkan sesi bagian yang keduanya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu kalau diberkati, bagikan kepada saudara, teman, keluarga, dan grupnya channel ini. Dan Bapak Ibu yang di luar sana yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, ayo bantu subscribe ya. Karena kami di sini benar-benar jadi volunteer membangun kerajaan Allah, menyiarkan kebenaran, dan minta dukungan support Anda supaya kami benar-benar semangat memberitakan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.